Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Fitri dengan NPM 2111100192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nabila Destika Safitri, NPM 2111100076. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya di Indonesia. Yang pertama ada materi tentang pengertian pengaruh kebudayaan Barat. Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya akal atau budi. Dan secara istilah, budaya dapat diartikan sebagai cara masyarakat berkembang dalam suatu kelompoknya dan juga kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian budaya Barat sendiri yaitu kebiasaan yang dibawa oleh orang Barat atau orang yang tinggal di daerah Barat, seperti orang-orang yang tinggal di benua Eropa dan juga Amerika. Materi yang kedua yaitu faktor masuknya budaya Barat di Indonesia. Jadi yang pertama adanya Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat. Jadi bangsa Baratnya itu ada Spanyol, Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Bangsa yang menjajah tersebut membawa budaya sehingga adanya alkulturasi antara budaya Barat dan juga budaya lokal. Seperti ketika ada acara seperti pernikahan atau acara resmi lainnya, masyarakat suka memakai pakaian seperti orang Barat, yaitu pakaian jas. Yang kedua yaitu adanya penemuan baru. Penemuan baru di sini seperti penemuan teknologi. Penemuan teknologi ini membawa pengaruh besar untuk kemajuan suatu budaya di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adanya revolusi. Jadi revolusi tersebut artinya yaitu perkembangan, di mana perkembangan tersebut berjalan secara cepat. Misalnya adanya perkembangan teknologi. Teknologi tersebut dapat merubah kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya adalah seperti pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang karena pandemi dilakukan secara daring atau online. Yang keempat yaitu lifestyle atau gaya hidup. Jadi gaya hidup bangsa Indonesia terutama untuk remaja itu berkiblat kepada kebarat-baratan, seperti berpakaian yang minim, terus melakukan gaya hidup yang hedonisme, materialisme, melakukan seks bebas, minum minuman yang memabukkan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi ini banyak aneka ragamnya, seperti penyebaran hoax sehingga banyak masyarakat yang percaya akan berita tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengunjungi situs-situs terlarang sehingga dapat mengakibatkan penyimpangan sosial. Materi selanjutnya yaitu pengaruh budaya Barat yang masuk di Indonesia. Pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia itu berkembang sangat cepat, apalagi dibawa oleh arus globalisasi. Masuknya budaya Barat di Indonesia ini dapat merubah tata negara dan juga nilai-nilai leluhur kebudayaan Indonesia. Masuknya budaya Barat dapat mengakibatkan masyarakat memiliki sifat individualisme, hedonisme, materialisme, dan juga lain-lain. Namun, di sisi lain, ada dampak positif dari pengaruh budaya. Pengaruh positif yang bisa diambil dari masuknya budaya Barat yaitu pendidikan Indonesia yang makin maju, perkembangan teknologi, dan juga masyarakat dapat berbahasa asing seperti bangsa-bangsa lain. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana dampak positif dan negatif serta akibat dari pengaruh budaya Barat. Dampak positif dari pengaruh budaya Barat yang pertama adalah dapat menguasai iptek. Kedua, perubahan tata nilai dan sikap. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Terjadinya akulturasi budaya asing. Kelima, dapat mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer. 6. Penggunaan bahasa-bahasa lain dalam komunikasi dalam meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. 7. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek.
Materi selanjutnya, pengaruh negatif dari budaya asing akibat globalisasi atau masuknya pengaruh budaya asing. Yang pertama, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme. Kedua, terjadinya sikap materialisme, yaitu sikap yang mementingkan dan mengukur segala sesuatu dengan materi. Ketiga, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi ketimbang mementingkan nilai-nilai agama. Keempat, timbulnya sikap bergaya hidup boros dan mewah. Kelima, tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media massa seperti tayangan-tayangan film yang mengandung unsur pornografi. Keenam, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa yang dibawa oleh wisatawan asing. Materi selanjutnya, akibat yang muncul dari masuknya budaya asing. Yang pertama, perilaku hidup boros. Kedua, munculnya fanwar. Ketiga, munculnya unsur pornografi dan porno aksi. Selanjutnya, pengaruh budaya barat terhadap jati diri bangsa. Dengan globalisasi, tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan budaya barat semakin berkembang, bisa kita lihat sendiri setiap hari di media elektronik dan cetak, sehingga cenderung merusak serta melanggar norma-norma yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara mengantisipasi dampak budaya barat? Yang pertama, menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing. Kedua, memelihara dan mengembangkan kebudayaan nasional. Ketiga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, bersikap teliti dan kritis. Kelima, memperluas ilmu pengetahuan. Keenam, menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Ketujuh, menanamkan kecintaan terhadap negeri. 8. Bersikap moderat dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.